Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kita akan ngapain? Cerita awal pertemanan kita sampai sekarang. Ada yang kepo? Kayaknya nggak ada. Enggak sih, ini aku mau buat arsip di perjalanan journey hidup aku, my life, dan mungkin jadi part of your life juga. Dan insya Allah ini akan dikenang di kemudian hari dan hopefully bisa terus dikenang untuk remind juga ke depannya. Jadi selamat menyaksikan. Oke. Mau. Cuman ya kan siapa yang mau nonton gitu. Oke. Apa? Dari aku dulu gitu. Boleh. Bermula di masa SMA kita bertemu itu tepatnya di Kelas 11 ya. Kelas 7 kamu udah pernah tahu aku nggak sebelumnya? 10, kelas 10 bukan kelas 7. Kelas 10. Jujur belum sama sekali. Jujur, ya. Kita tuh nggak kenal sama sekali pokoknya. Jujur aku juga. Dan bukan fun fact sih karena nggak fun menurut aku. Di kelas 7 itu aku qadarullah dapat kelas yang tapi iya qadarullah orang-orangnya tuh kurang sefrekuensi sama aku. Jadi aku kayak agak susah untuk berbaur sama mereka gitu. Tapi ya, mereka baik gitu. Tapi kelas kamu kelihatan seru loh dari luar. Waktu kelas 10? Iya. Oh iya. Iya sih, Iya banyak kan? konten kayak gitu. Iya, makanya kayak kelas dia tuh kayak rame. Iya, nah mungkin gara-gara itu alasannya karena terlalu ramai jadi aku Kamu nggak merasa kurang cocok gitu ya? iya Kurang betul. match. Dan aku berdoa, mungkin Allah juga melihat kegelisahan hati aku. Ya Allah, ini masa SMA yang harusnya seru. Masa aku akan habiskan dengan aku nggak ikut berbaur sama mereka gitu. Jadi awalnya tuh aku ada dua opsi antara aku memaksakan diri untuk bergabung sama mereka atau ada keajaiban lain gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata ada keajaiban di kelas 11 ada perubahan kelas gitu dan Iya benar. jeng kita sekelas. Iya, kita sekelas. Gimana? Kalau aku sih sebenarnya nggak ada doa tertentu ya. Ya, atau dari kelas 7-nya apa dulu yang kamu rasain? Kelas 10 Ben. Kelas 10. Kelas 10-nya aku merasa happy aja sih karena aku ketemu sama teman yang bagi aku sefrekuensi saat itu. Ya alhamdulillah. Jadi pas kelas 11 tuh aku nggak minta banyak, aku cuma kayak semoga ada yang sekelas ya, circle aku tuh sekelas sama orang yang adalah beberapa yang circle sama aku gitu di kelas 10-nya gitu. Tapi ternyata enggak, kayak kita hampir berpencar gitu yang di kelas 10 tuh. Sama sekali nggak ada yang Nggak ada di kelas tuh, ingat aku. yang laki-lakinya juga? Karena aku nggak ada yang circle laki-laki. Ya cuman maksudnya ada. Ya udah, terus pas masuk kelas 10 aku kayak kelas 11 tuh aku kayak pendiam banget. Iya nggak sih? Ingat nggak sih yang kita masuk di kelas terus cuma diam gitu kan. Terus aku kayak merasa aduh aku harus berteman sama yang mana nih, ya aku bingung kamu kan. kebingungan Iya, cuman aku nyarinya waktu itu yang dulu tuh yang sama-sama suka K-pop. Kenapa suka K-pop waktu masih itu? suka ya kamu? Iya, karena circle aku waktu itu ada circle K-pop. Jadi kayak gitulah. Terus ternyata ada, aku lupa siapa ya. Apa? Tapi kayak kita match gitu loh. Aku lupa siapa dulu tapi ya Allah, bukan Meta juga sih. Ini Ada namanya siapa? Temennya Dinda bukan? Dinda, Temennya Dinda. Dita Dita, ya? Dita. Ya. Tapi gak deket juga sih, kayak cuman ngobrol tentang si K-popnya aja. Tapi itu juga jarang. Cuman aku merasa kayak oh aku adalah teman ternyata di sini yang cukup sefrekuensi saat itu gitu. Jadi belum nemu teman deket banget, tapi aku udah nandai nih siapa yang kayak kemungkinan aku bisa deket gitu. Oke, karena kamu berarti tipe yang harus ada temen bareng juga. Iya, bareng. Betul. Sama, Aku iya. nggak bisa banget sendiri. Betul. Nah, Bukan tipe individualis yang harus sendiri. tapi itu aku menyadari aku tuh kayak gabungnya tuh ke orang-orang yang introvert gitu. Aku nggak boleh sebut nama, boleh gitu? Sophie ingat ya Sophie? Oh, iya, Aku seneng banget temenan sama Sophie karena aku nggak sefrekuensi sama Sophie. Kamu udah ngobrol tuh di awal sekelas itu. Iya, tapi ngobrol cuma namanya siapa Sophie gitu. Oh iya, terus aku Kamu udah ngeliat ngeh juga kan itu kamu se-SMP. saya SMP enggak. Aku enggak lupa. Tapi bukan SMP. SMP 1, cuma kayaknya aku nggak ngeh gitu loh. Oh, belum ngeh. Nggak Iya, belum ngeh. Tapi intinya ketika aku kayak kenalan tuh aku langsung oh iya nih kayaknya aku bisa nih temenan sama dia gitu. Shopee, terus Meta, ya Rahma Meta. Udah sih Meta itu Spencer sih. juga. Meta Spencer soalnya aku gitu. Oke. Ya, betul. Sama berarti ya.
kenalan sama dia tuh nggak tahu, aku udah lupa sebenarnya kenalan sama Indah tuh waktu lagi momen apa Iya. dan kapan gitu. Seingat aku tuh tiba-tiba kita tuh udah deket aja. Udah kayak tiba-tiba jadi apa sih ini teh chairmate gitu, kita udah Chairmate jadi ya? bangku. Chairmate-nya waktu di kelas awal itu kan belum Iya, ya, belum. karena kursinya emang terpisah. Satu. Baru pas pindah kelas tuh kita sering pas itu kelas setelah 3 12 ya? bulanan. Apa 13? Pas kelas 11 ya? Lupa, aku nggak inget. Iya, emang kelas 11. Oh kelas 11, tapi kita Tapi pindah kelas pindahnya tuh pas kelas 12 ya. Soalnya kelas 11 mah kita emang nih kelas di pojok yang baru itu kan, yang bangkunya masing-masing itu. itu. Berarti kita 1 tahun di situ ya? Iya di situ. Cuma kita deketnya ya bangkunya aja digeserin gitu. Maaf ya kalau ada orang-orang yang kita geserin kursinya. Ya, kayak gitu itu sih. Kenalannya mah kayaknya, maksudnya pas udah mulai sebangkunya mah di kelas 12. Kalau kelas 11 mah kita cuman bangkunya deketan aja. Kita mulai vlog-vlog juga di kelas 12 kan? Enggak sih, kelas 11 udah Beb. Udah. Udah. Oke. Cuma kayak kan waktu itu saya gini. Main ke Siwala kelas berapa? 12 ya? Iya. Oh iya iya 12. Cuma emang makin sering aktif bikin kontennya kelas 12. Iya, betul. Kelas 11 tuh kayak deket-deket ini aja sih, kayak Iya. ngobrol bareng kayak gitu-gitu. Mungkin masih Gitu. penyesuaian ya. Betul. Ya, berarti kita tadi alhamdulillah dipersatukan karena kebutuhan kita yang Iya. membutuhkan satu sama lain Betul, gitu, dan gak bisa kalau sendiri kita gitu. ketemu, iya. Kalau aku tuh fun fact-nya di awal kelas 11 waktu kelas baru itu, karena udah ada beberapa orang yang aku kenal, terutama yang di pramuka itu. Jadi aku ngerasanya wah, aku bisa lebih terbuka nih karena aku udah kenal gitu sama mereka. Dan mereka pun welcome sama aku. Dan gak tau kenapa ya, kenapa waktu awal itu aku kepilih sekretaris. Ingat gak? Karena kamu kerjanya nulis, Beb. Kamu Nulis. tuh Indah tuh yang paling rajin nulis. Yang lain rajin juga, tapi Indah tuh yang kayak tulisannya rapi, warna-warni. Belum ya, belum warna-warni. Tapi kamu kerjanya nulis di binder kamu itu loh, iya kan? Iya. Enggak, tapi kayaknya gara-gara aku deket sama KM-nya sih. Oh, Karena udah kenal. iya itu Ya. juga salah satu. Maksud aku, poinnya adalah awalnya aku berpikir aku bisa lebih tadi ya, merubah dari yang tadi kelas 10 diem, pengen lebih aktif gitu. Dan alhamdulillahnya di awal itu Allah kasih amanah Jadi sekretaris. Tapi semakin berjalannya waktu tuh ternyata bukan hal itu juga yang aku perluin di dalam kelas. Maksudnya aku ternyata nggak perlu yang begitu aktif di kelas, karena aku udah aktif di luar gitu, di eskul-eskul itu gitu. Dan aku butuhin ternyata lebih ke personal, dalam tanda kutip bestie. Oh, Itu iya. kayaknya aku udah ngerasa butuh deh. Nggak butuh, karena yang ngelihat SMA ternyata susah itu juga pacarannya. Dan kayaknya aku emang udah diniatin deh buat deketin kamu ya. Nggak tahu. Enggak, sama Allah tadi ya kan kita berdua tuh aneh guys. Sebenarnya kita berdua nggak ngeh kita tuh bisa deket gitu loh. Tahu-tahu udah deket aja. Kita taunya kita udah mulai deket tuh kayaknya gara-gara sering ngeliat vlog kita gak sih? Ya. Justru mau gitu setelah deket gak sih? Iya, maksudnya kita tuh baru ngeh kita deket itu ternyata pas udah besar sekarang menyadari kapan ya kita deket, ternyata kita pas udah dari vlog-vlog itu udah kayak deketnya deket Dekat banget gitu. ya, betul. Gitulah ya, mungkin kelas 11 awal bertemunya Ya, kita. itu. Terus lanjut kelas Nah, kelas 12 kita makin jadi soulmate, chairmate banget gitu kan. Iya, Kayak- dipersatukan oleh Masya Allah satu kursi banget. yang berdampingan. Iya, Chairmate. betul. Kayak aku happy banget sih bisa duduk sama Indah. Aku selalu Happy juga. Kenapa happy-nya? Mau tahu? Setiap hari Indah bawa snack. Dan aku adalah pelanggan utama. Tapi bukan Terima pelanggan kasih sih. loh sudah jadi pelanggan. Bukan pelanggan sih, aku tuh lebih ke apa ya? Yang paling konsumtifnya gitu. Penerima. Aku selalu yang pertama, bahkan tanpa Indah menawarkan, aku selalu menawarkan diri. Indah boleh buat aku gitu. Dan itu aku sangat senang ditawari, dimintai itu. Tuh Karena dia kayak alhamdulillah ada yang Indahnya kurang happy. ya Oh, kalau nggak bawa sehari pun gitu. Tapi kamu ada di fase yang kamu menjaga makanan juga kan? Oh Di iya. situ aku jadi mulai pilih-pilih makan. Kayak aku udah lupa. Kamu kurang suka Oreo. Aduh maaf ya, sekarang boykot ya guys, jangan dibeli. Kamu kurang suka Oreo karena katanya bikin gak enak di mulut gitu kan. Oh, iya, soalnya kayak nempel gitu Iya, ya. terus itu aku ganti. Tuh, Masya Allah banget, pengertian banget kan. Kayak ya Allah, aku tuh gak minta buat diganti, tapi sama dia diganti. Sama saya kayak aku ingat banget setiap istirahat nih.
udah kamu bawa ini enggak, atau kayak bosnya gitu, aku bawa langsung kamu keluarin semua gitu. Tapi dikasih Makasih ya Beb. ya, thank you juga karena kamu berjasa juga dalam hidup aku. Aku sendiri bingung jasanya apa. Aku ini aku mau ceritain jasa kamu ya. Di kelas 12 itu aku mulai merasa terutama soal akademik aku ya. Aku baru menyadari kayak aduh, kayaknya aku salah masuk jurusan deh. Oh harusnya jadi IPA gitu ya. Karena jiwa sosial aku ngerasa waktu itu naik ya. Karena aku udah cukup bisa berbaur tuh di lingkungan di luar kelas pun ya. Tapi kok di akademik aku malah menurun, dan aku tuh bukan berarti aku pasrah ya udahlah gitu. Di situ aku masih coba-coba berusaha gitu. Aku ada PR dikerjain, bukan dikerjain emang benar dikerjain ya. Aku cek gitu setiap hari. Ngerti. Pasti dulu kan setiap hari ada PR gak sih, terutama Matematika. Minat apa lagi? minat. Minat itu ya Allah. Iya, setiap pulang aku liatin ini gimana cara ngerjain ya. Awal-awal doang tuh cuma 1-2 cara doang. Habis itu ke bawahnya aku nggak bisa ngerjain. Soalnya contoh sama soal tuh beda. Ya itu beda banget. Ya gitu nggak sih ya emang soal. Iya. Dan apa namanya? Dan waktu itu tuh aku jujur nggak kepikiran ini ya, lihat-lihat ke Google tutorial gitu loh Fatin. Kamu udah nggak soal kayak gituan? Enggak juga. Iya kan, dulu Kita tuh selalu belum ini. karena dulu tuh belum se-booming itu kayak searching pertanyaan atau jawabannya Iya. di jawaban tuh ke Google gitu. Kita lebih ke sering diskusikan sama teman. Iya itu sih. Iya sayang banget ya, sekarang malah Masya Allah, enak buat banget. anak muda zaman Iya. sekarang gak ada alasan lagi sih buat gak. Males belajar. Iya benar gitu. Dan disitulah jasa kamu. Aku kayak nanya, aku ngapain? selalu gelisah kalau misalnya aku belum ngerjain PR. Aku kayaknya udah sering banget ya aku bawa PR ke sekolah gitu. Tapi aku belum selesai nih PR. Emang aku dulu rajin itu ya? Iya. Apalagi pas kayak kimia, fisika ya yang Kimia deh kayaknya. iya, bunda dia, ibu Oh, dia, fisika. kamu, iya fisika itu sangat membantu kayak. Allah, alhamdulillah Tolong kamu kalau tanyain kamu dong ke terbantu. mama kamu gimana ini. Oh iya benar. Iya, itulah ya. Di sisi lain seru, ada dunia baru dan banyak eksplor hal baru. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang ternyata kamu bisa melengkapi itu di Masya Allah. aku gitu. Dan Alhamdulillah. ini perlu diceritain nggak yang kita punya circle? Boleh. Oke. Itu circle terbentuk kapan? Kelas 11, kelas 12? Kayaknya kelas 12. Itu sih kelas 12 sih. Aku ngehnya kelas 12 sih. Coba ceritain. Kalau yang seingat aku aja ya, Iya. seingat aku kayak awalnya tuh karena satu orang cowok. Cowoknya ini emang kayak dia pinter, jadi kayak suka diskusi sama anak-anak kelas. Nah, tapi dia tuh kayak nggak tahu ya, dia suka gabung sama kita awalnya kan, kalau diskusi gitu. Karena kita juga sering nanya ke dia, minta saran sama jawaban kayak gitu-gitu Nah, lah. kita ngerasa kayak frekuensi Iya, juga lah ya. iya, kita juga ngerasa sefrekuensi. Akhirnya kita dekat, jadilah terbentuklah teman belajar 4 orang. 4 orang nggak sih? 4 orang kan? 4 orang. Ya 4 orang itu akhirnya kita sering belajar bareng lah ya. Terus juga pernah datang ke rumah-rumah setiap member belajar ini gitu kan. Enggak sih, cuman ke rumah kamu sama ke rumah Alif doang. Iya, tapi ke rumah kamu belum. Iya. Sama Pak Dil, karena kalau Pak Dil mah jauh jelas ya. Jauh, ya. Kalau ke rumah kamu nggak tahu ya, itu kayak nggak Jauh kepikiran juga kan? waktu Oh, itu nggak mikirnya jauh. kalian, karena ngedenger pasawahan tuh kayak jauh gitu. Iya nggak sih? Iya, dulu jauh. Kayak orang-orang anak kelas tuh Iya. kayak mikirnya ih, jauh Karena banget. di antara kita belum pada punya kendaraan ketika itu. Iya, Ya betul, kan? Jadi betul. kayak harus naik angkot mau Iya, nggak mau, dan itu tuh angkot kan suka ngetem Iya. lama gitu kan. Jadi kayak kita udahlah gitu yang dekat aja. Nah yang dekat tuh Alif sama aku lumayan lah, masih Iya, bisa dijangkau. Dan kamu emang nyaman gitu. banget sih rumahnya untuk jadikan base Ya, camp. alhamdulillah gitu kayak di rumah aku sama di rumah Alif, dan ya terbentuklah tim belajar itu. Gitu. Iya betul, dari Sebenarnya yang rajinnya masih yang cowok-cowok itu ya. Kita mah ngikutin aja. iya betul. Iya. Kita sangat membutuhkan. Jadi kesannya kayak kita bimbang ke mereka Iya gitu betul ya. betul, dan ya bersyukurnya mereka tidak memungut biaya ya. Iya iya. Itu Di sih. situ dan di situ terbentuklah momen-momen apa yang mungkin sampai sekarang ya jadi kenangan yang mewarnai masa SMA gitu. Kayak kayaknya kurang berwarna gitu kalau tanpa adanya mereka gitu. Ya. Apalagi Insya Allah, alhamdulillah.
Terus mungkin kita persingkat aja nggak sih? Boleh. Mendekati kelulusan aja ya. Iya. Atau terlalu Iya, cepat? iya. Benar-benar. Pas mendekati kelulusan ya kita kayak pada sibuk masing-masing nggak sih, ngerasa nggak sih kayak ya kita sibuk belajar intinya gitu. Terus jarang komunikasi lagi, udah mulai jarang komunikasi, terutama sama yang cowok-cowok ya. Kalau aku sama kamu kan sering komunikasi, tapi kalau yang cowok tuh udah sejarang itu gitu, sampai akhirnya waktu kelulusan. Kamu ada ya rasa kayak gitu ya? Aku ada sih kayaknya merasa kayak gitu, kayak Enggak enggak lagi. tapi mungkin waktu itu nggak disadarin karena kayak ya udahlah gitu. Nah, kamu baru ngehnya setelah ya? Iya, baru sekarang-sekarang. Cuman setelah pas ke waktu kelulusan kayak padahal kita udah merencanakan ya kayak foto bareng gitu berempat. Aku ingat Studio? enggak, foto bareng aja di sekolah, foto kelulusan gitu kita berempat. Tapi kan nggak Oh, ada pas ujungnya. kelulusannya. Iya. Iya. Ih, Aku jangan sumpah- dulu ke situ lah, Beb. Cepetan. Enggak, Mundur. kayak momen-momen di SMA yang menurut kamu part Memorable. of iya, memorable. Kita berempat aku sama kamu. Bebas, ya di Bebas. masa SMA ya. Soalnya kalau aku Apa tuh ya? justru jadi guys, di sekolah kita di kelas 12 itu ada namanya outing class. Oh iya, ha. Ya, kita bisa apa ya, belajar di luar kelas gitu. Konsepnya kita pergi kemana, Ya. sana kemari gitu. Dan itu Mana kayak waktu itu tuh ke yang Jatiluhur itu loh. Terus tuh perpus, perpus, terus kerup tahu. oh ya Terus, pabrik tahu, terus itu doang nggak sih? ini pramuka camp. Hah? Oh iya itu kalau Iya. gitu udah sih Udah ya? yang ke Cibodas kan yang Iya, pramuka itu video-videonya bisa kalian lihat No. juga di udah cukup nggak usah ya, dilihat. di momen-momen itu tuh bener-bener wadah dan kesempatan kita buat membuat kita tuh di kelas 12 Bonding nggak terlalu gitu. stres, Iya, betul. bonding juga jadi lebih Sama kuat. teman-teman, ya. Iya, betul. Dan alhamdulillahnya menurut aku ya kelas kita tuh kayak yang bondingnya cukup kuat sih. Tuh. Iya, walaupun kayak punya teman dekatnya masing-masing, Iya, betul, tapi betul. kita kayak apa ya? Saling menghargai. Ya saling menghargai, terus udah gitu saling bantu juga. Dan salah satu yang menurut aku paling berjasa buat kelas kita itu adalah jelas ketua kelas kita adalah Padil dan Diva Emput. Karena Emput tuh yang paling masya Allah banget ya, dia yang kayak selalu ngerangkul. Kalau misalnya kita udah bila kan kita dikasih tahu nih, tapi kita tuh gak nurut-nurut. Ayo kita kumpul nih, tapi gak ada yang kumpul-kumpul. Kumpul apa? Kayak kumpul kelas gitu, kita ngobrolin tentang kayak waktu itu kita nari teh gini, nari buat Itu kelas berapa ya? 12 kelas 11 deh gitu, ya 11. Itu. Nah Emput tuh yang paling kayak ayo, dia yang buat gerakan, dia yang selalu nge-push kita buat bareng-bareng kayak gitu. Itu sih menurut aku yang paling memorable juga deh gitu. Itu sih. Betul. Bener-bener. Iya, dan di momen itu kita nggak mau terlewati begitu saja dan kita manfaatkan buat ngevlog gitu. Dan itulah awal aku merasa selain tadi ya jiwa sosial aku naik di situ, terus keberanian aku juga naik lewat video-video itu. Nah tadi ya guys, pas lanjut pas lanjut ternyata aku nggak walaupun tadi aku diamanahin sekre kayak gitu, tapi aku nggak jadi otomatis aku aktif begitu di kelas gitu, karena yang tadi kamu ceritain kan ada orang yang bisa lebih merangkul gitu, dan aku di situ jadi anggotanya aja gitu. Tapi di posisi itu aku nggak juga jadi diem banget juga, karena aku Enggak, Indah tuh termasuk yang aktif, cuma karena kamu banyak kegiatan keluar jadi jarang muncul di kelas aja sih. sayang Iya. banget sih itu momen Iya. yang aku agak ini. Indah tuh justru aktifnya di luar banget guys. Kayak ini. ekskul yang kayak gitu-gitu. Selain itu, waktu itu kan aku zaman-zamannya hijrah banget tuh. Oh, yang kerudung itu. Ya, sebelum itu pun kan maksudnya udah kayak orang-orang melihatnya tuh, soalnya waktu itu di lingkungan kita tuh agak beda ya. Maksudnya agak terlihat beda lah aku gitu dengan pakaian iya. aku gitu. Jadi iya benar. jadi terutama kayak anak-anak cowok di kelas juga kayak agak menjaga jarak. Jadi akunya juga menyesuaikan gitu. Itu sih. Tapi masya Allahnya apa ya, teman-teman cowoknya juga bukan yang kayak lebih ke menghargai mereka Iya, tuh. lebih ke menghargai, Iya, iya. bisa menghargai, keren sih. Gitu. Apa lagi? Apa lagi? Dan terus di akhir masa SMA. Yang itu tadi langsung aja ya. Ya kan agak sih aku kayak pengen banget ceritain tentang tim belajar kita ini gitu Iya. kan. Kayak kita tuh sebenarnya udah planning buat foto bareng berempat, tapi berujung Aku lupa.
aku inget Siapa yang ngajakin foto bareng? aku sama kamu. Terus kamu kenapa nggak Ya ingetin mereka aku? cowoknya pada nggak tahu kemana juga mereka Gitu ya. Iya, aku sama kamu pun fotonya baru di akhir-akhir kan. Ya ampun itu kayak hektik dan aku sebenarnya nggak suka sih makeup aku waktu itu. Jadi kayak Aku juga. makanya aku kayak gak apa ya, gak banyak gerak gitu, kayak diem aja. Iya kayak pengen cepet-cepet pulang gitu ya. Pulang kayak jadinya fotonya sedikit, udah foto sedikit kita aja foto nggak ada kayaknya. Aku inget banget foto kita cuma waktu itu bareng Dinan gantian motoin. Iya itu Ya, cuma itu doang. aja udah sih. Jadi itu sedihnya di situ sih kayak kita gak ada. Iya, Jadi betul. jadi perpisahan tim belajar ini tuh nggak ada perpisahan yang Betul apa ya? banget. Nggak ada perpisahan yang kayak bener-bener Bener-bener. kita ngobrol dulu Iya. kayak semoga kamu sehat-sehat Iya. di sana, kamu bisa Betul. baik-baik di sana gitu. Gak Iya. ada. Kayak kita bener-bener Iya. terpisah, lost kontak aja nih. Iya, aku jadi flashback ke momen, kamu inget gak masa kita penerimaan, kita keterima atau enggak di kuliah yang kita tuju itu pas UN. Kalau aku ya, Oh iya, ha. kamu juga nggak? Iya kita UN ya waktu itu ya. Masih UN, bener-bener. Dan di situ tuh nggak ada kabar-kabaran kayak alhamdulillah aku keterima. Iya, Iya. nggak ada. Kayak kita semua sibuk Sibuk, masing-masing. iya bener naik. Iya titik itu aku baru ngerasa Kita kayak ngejauh gitu ya satu ada. sama lain. Saya mau nanya juga agak enak. Iya, sungkan banget. Gak tau sih, ya udah kita tiba-tiba lost kontak. Aku sama kamu pun bahkan Iya. lost kontak, cuman emang aku sama Indah mah kayak apa ya, kita udah Udah kayak karena in real life-nya kita udah baik deket. aja jadi Iya udah baik aja dan udah dekat. Kita juga udah sering komunikasi, nanti pokoknya kalau kita udah kuliah kayak kita terus tutup kontakan segala macam gitu ya, kita baik-baik aja gitu. Jadi kayak kita nggak begitu apa ya, nggak begitu yang merasa ya lebih ke jauh banget memahami gitu. aja gitu Iya, kalau kayak emang belum ada kabar gitu ya. Tapi kalau sama yang dua cowok ini bener-bener lost kontak sih. Aku kayak chatan aja, aku tuh enggak gitu di akhir tuh. Iya. Iya, tahu-tahu yang satu udah di sini, yang satu juga ada di sini gitu. Karena pas waktu kita ada momen barengan, kita tuh nggak ngomong rencana juga ke depannya ngapain. Iya, enggak. Maksudnya nggak ada kayak bukan perjanjian, lebih ke harapan. Ada sih Beb waktu belajar bareng deh. Tapi kok itu tuh kayak sekilas nggak ini ya? Yang kayak nggak cuman- bener-bener jadi harapan barengan gitu ya. Iya, enggak ada harapan barengannya, Dan cuma nggak lebih ke ada- harapan masing-masing itu loh. Iya. Iya. Dan kayak cara untuk itunya juga nggak ada gitu, kayak entah Nggak itu ada. bikin grup atau gimana Nggak ada, gitu. nggak ada. Bahkan grup kita pun akhirnya bubar. Di WA nggak ada. ya? Bubar, enggak kan waktu itu belum ke WA, masih di line Beb. Yang lain, di Iya. lain udah nggak ada. Udah nggak ada, aku aja udah gak masuk grupnya, nggak tahu. Iya. Oke. Padahal waktu itu ketuanya Padil sering ngirimin soal-soal, aku ingat banget. Iya. Gitu. Nah itu sih. Oke. Lanjut ya. Udah sih aku di situ dulu. Kamu Iya. Sama sih. apa Dan kita? Enggak itu. pokoknya abis di momen itu Kita benar-benar lost kontak. Lost kontak banget. Lama banget lost kontaknya sampai aku sama kamu baru ketemu lagi kapan? Waktu Covid, ingat gak? Sama Dinan. iya. Awalnya tuh kayak aku kontakan dulu sama kamu, terus udah gitu kita main bareng lah sama Dinan, barulah di situ kita kontakan lagi kan. Tapi Semester berapa ya? 2 deh kayaknya pas waktu gitu. Oh masih awal. Soalnya Covid awal-awal di rumah Oh, tuh ya, iya. ini kan. Itu mah masih parah meren Beb. Pernah sih yang sebelumnya di rumah Dinan berarti kayaknya baru semester 1 ya. Iya kayaknya. Soalnya itu kayak sama Dinan sih aku juga lupa. Pokoknya kita pernah ketemu yang sama Dinan itu satu, Iya. terus habis itu lanjut ke yang Covid deh kayaknya. Ingat gak yang di rumah aku masak bareng Melen? Iya. Itu. Juga ada kok vlognya Ya. guys. Dan itu tuh sebenarnya aku sama Indah tuh komunikasinya nggak setiap waktu ya. Betul. Tiba-tiba aja kita kayak apa ya, baru komunikasi lagi gitu. Betul. Dan itu rasanya kayak canggung. Aneh banget. Kita kayak memulai lagi dari Ke awal. pertemanan awal gitu. Iya. Itu juga sih yang jadi Iya. penyesalan. Kita tuh nggak baik dalam memprepare kelosan ke perpisahan kita Iya. tuh kurang di prepare gitu. Ya. Kayak kita cuman ngomongnya tuh kayak kamu baik-baik kan, Iya. saling ngabarin gitu Iya, aja. tapi caranya tuh gimana Iya. gitu. Tapi Emang kita nggak perlu mengimplementasikan ke gitu. Iya. Terus tapi sampai akhirnya tahun 2025 berjalan ya di langsung gitu tuh ya? Nggak ada lagi ya? Gak ada, bener gak ada loh. Setelah pokoknya Melen tuh udah tuh bener-bener lost kontak berapa tahun tuh kan, hampir 3 tahun 4 tahun kita lost kontak ya. Tiba-tiba waktu ini kan menjelang waktu Riva mau nikah. Riva? Riva nikah Oh, kirain Riva ya? bukan Riva. Iya, iya, iya. Riva teman sekelas Iya, kita mau nikah, kita ternyata diundang nih. Terus aku Indah diundang, aku diundang, akhirnya aku Nggak kayak ke BPP juga dulu ya? belum kan aku baru ikut BBB setelah dari Oh gitu. Riva. Oh iya, kamu
nanyain juga sama Beb. Iya betul itu. Jadi kayak Wah, terima kasih Rifa. berkat Rifa kita Lewat ketemu lagi. Rasmila Iya, undangannya. Masya Allah. Pokoknya setelah dari undangan Rifa, akhirnya aku kontakkan lagi sama Indah dan di situ emang agak canggung sedikit, tapi aku ngerasa sih canggungnya ya. Cuma kayak karena aku lagi punya cerita yang menurut aku ini Indah tuh Masih harus berkaitan tahu, sama kita, iya, masih berkaitan ya. sama kita, Indah harus tahu gitu. Ya. Jadi kayak aku bener-bener Pas ya momennya iya, ya? momennya kayak pas banget. Aku langsung kayak ya ampun Indah, akhirnya kita ketemu, aku mau cerita segala macem kataku gitu. Terus akhirnya kita ke undangan Rifa, dari situlah kita deket, cerita-cerita lagi, kontakannya jadi lebih sering. Dan itu tuh bulan Maret apa April gitu ya, tahun 2025 kemarin gitu. Wow. Ya, lanjutlah ke Singkatnya iya, gitu ya. singkat banget. Terus lanjutlah aku tuh diajakin sama kamu teh gini, event BBP itu yang Yang mana yang pertama kamu ikutan? Palestina. Yang itu. Yang Kevia yang pertama Iya, ya? Kak. Bukan Palestina, Beb. Kafir mah nanti itu kan. Palestina dulu, Palestina yang banyakan itu loh yang kita jalan dari RFL. dari Yang lari. bukan Palestina yang dari SMP 7. aksi Iya, Palestina. aksi ya. Palestina. Aku Iya. diajakin Indah itu, Iya. aksi Palestina. Nah, dari situlah aku jadi ikutan jadi volunteer sementara BBP. Mantap, Iya. mantap. Yang dimana Indah tuh di situ jadi anggota tetap kan. Ya, jadi dari situlah kita sering kontakan lagi. Wah, Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah berkat BP, berkat Rifa ya. Iya, betul. Terima kasih itu. Udah takdir Allah juga wasilah. sih kita. Iya, betul. Masya Allah. Insya Allah. Ya, kamu Iya, dan aku alhamdulillah sangat bersyukur ketika kita bertemu si frekuensi kita tuh ternyata masih tetap masih sama, tetap iya. kayak di jalur yang sama kita ngobrol masih asik banget. Dan kalau kamu tadi bilang kamu ngerasa canggung di hari pertama itu, jujur ketika detik pertama kita ketemu itu aku langsung kayak ngerasa flashback ke dulu lagi dan kayak SMA kita. iya, dan aku nggak ada rasa langsung Insya Allah. terpecah kekhawatiran aku ke depannya, dan jadi ada harapan baik gitu ke depannya untuk Pertemanan kita iya menjaga pertemanan ini sampai yang waktu itu udah kita rencanain juga gitu sampai jananya, dan yang kita belum cerita yang kita punya panggilan yang Masya Allah, Iya, punya Masya doa Allah. yang selalu Itu dipanjatkan momen paling di the awal best, chat ya. gitu, Insya Masya Allah. Allah gitu. Dulu tuh aku sih kayak aku merasa aku tuh terbawa indah banget. Enggak, Masya kita Allah, kita terbawa kita tawa. sama-sama belajar ya. Iya. Dan nggak dipungkiri gak sih kita mungkin ada di beberapa hal waktu kita awal bertemu, kamu ngerasa nggak di antara kita berdua dua-duanya gitu ada yang mungkin sedikit mungkin di beberapa aspek kita insya Allah terus di jalan yang hijrah ini gitu, tapi sisanya merasa nggak kamu ada yang mundurnya? Ada aku terutama Ya aku juga guys. aku terutama juga. aku ngerasa sih makanya aku cukup canggung sama Indah tuh karena aku ngerasa kayaknya aku udah agak beda sama kamu pemikirannya ketika itu gitu. Jadi kayak aku makanya nggak enak juga kalau ngobrol sama kamu. Aku sempat mikir juga kayak apakah aku masih bisa ngobrol asik ini gitu sama kamu kayak dulu atau enggak gitu. Karena aku takutnya cara berpikir aku sekarang tuh terlalu jauh sama kamu gitu. Iya. Ya. Tapi aku juga ada alasan, Beb. Maksudnya selama aku lost kontak sama kamu kan aku ya alhamdulillah dapat lingkungan yang selalu baik gitu, dan di situ aku jadi lebih aku juga bertemu dengan orang-orang yang lebih random lagi, lingkungan yang lebih mungkin aku belum ketemu sebelumnya gitu. Oh ya, dulu tuh aku ngerasa di SMA tuh aku ngerasa selalu di zona nyaman gitu. Di SMA di kuliah ini aku bertemu lingkungan ya. Insya Allah. Kamu juga belum cerita yang kayak gitu. Aku nggak banyak. Maksudnya itu karena itu berpengaruh Beb ke Oh, kita iya. sekarang ya. Dan itu membuat aku jadi lebih chill, maksudnya lebih santai dalam menyikapi setiap perbedaan. Mungkin yang dulu mungkin aku lihatnya risih gitu, kayak kok orang gitu sih maksudnya. Kayak kalau beda dikit sama kita tuh langsung kita pandangannya gimana Iya. gitu. Nah kalau sekarang tuh alhamdulillahnya jadi lebih fleksibel gitu ya. iya, jadi lebih menerima, dan bahkan itu kita ngelihatnya jadi Terbuka positif, lah, iya, iya positif. terbuka, jadi ladang mungkin Iya. gitu. Iya. Aku juga baru pikiran sih, kayaknya kita tuh dulu terlalu idealis ya. Iya nggak sih? Kayak karena kita Tapi lingkungannya waktu itu emang masih kecil juga sih, Beb. iya, tapi cuma kita doang juga waktu itu. Iya. Maksudnya nggak banyak. Kenapa aku berpikir idealis? Karena kita tuh kayak bener-bener definisi yang lurus tuh lurus gitu, nggak belok tuh nggak belok gitu. Kayak padahal maksudnya belok bukan belok sedikit ya, lebih ke kayak
lebih fleksibel tuh kayak sulit gitu untuk fleksibel tuh dulu, karena kita pandangannya bener-bener kayak definisi lurus tuh ya lurus gitu. Salah satunya adalah yang aku ingat banget, kita nggak ikutan konser sekolah. Iya. Agak- Sekaku itu guys. Sekaku itu Nyesel kayak nggak? Nyesel nggak? nyesel karena lebih ke nyesel momen sama anak kelasnya. Aku tuh ngeliat tadi aku sekarang yang SMA, dia tuh selalu ikutan semua acara sekolah ya. Terus aku baru menyadari dulu kenapa aku berpikir gitu ya. Maksud aku kayak ya emang nggak boleh sih ya. Cuma maksudnya waktu itu kita masih menikmati masa-masa SMA nggak sih, itu nggak akan terulang gitu. Tapi ketika itu kita berpikir bahwa nggak boleh gitu, kita harus tetap pada tujuan kita gitu. Padahal waktu itu kayak ya gak apa-apa sih ikut aja, cuman ya mungkin kita gak ikut jingkrak-jingkrakan aja kan, diam aja di belakang gitu. Padahal harusnya masih bisa gabung ya. momennya Iya, itu aja sih momen yang, yang agak disayangkan. Itu terus apa lagi ya? Ya. Oh ini yang panggilan kita. Aku yang mau cerita, aku Ya, selalu coba, excited cerita tentang siapa ini. itu yang membuat cerita itu? Aku ya, emang aku nggak inget Beb. Jadi tuh dulu karena dari ini panggilan waktu SMA ya. Jadi kita tuh dulu kalau di chat sama di real life setiap ketemu tuh pasti punya tos juga. Tapi lupa aku tosnya kayak gimana. Lupa juga. Cuma kalau panggilannya tuh kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga Firdausku. Sahabat surga Firdausku. Terus Hafizat 30 juz. Ini malu banget. Hafizat 30 juz, terus bidadari surganya. Siapa lagi? Kamu yang suka namain Masya Allah, pokoknya di bawahnya. Pokoknya Masya Allah. Semasya Allah itu panggilannya. Dan apa ya, kita tuh aku ingat banget sih, kalau aku ya tujuan manggil dengan panggilan-panggilan seperti itu tuh bukan tujuan untuk memamerkan atau kayak pengen ngebuat diri kita tuh beda dari yang lain, bukan. Tapi aku lebih kepengen itu tuh akan menjadi doa yang baik untuk kita gitu. Itu sih tujuan aku tuh jujur, karena makanya aku tuh seneng banget gitu kalau kita ngomong dan maksudnya berbicara terus juga manggil teman kita tuh dengan hal-hal yang baik gitu loh. Betul. Nah aku tuh bilang nyaranin panggilan itu tuh ya biar menjadi doa buat kita berdua gitu. Iya. Sebenarnya pengen juga manggil ke yang lain kayak gitu, cuman nanti mereka kayak freak kayaknya gitu. Ya emang bener freak sih, cuman soalnya kayak kaku banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga Firdausku, Hafizah 30 juz bidadari surganya, amin. Masya Allah, aku inget tuh banget. Itu tuh gak di real life aja, tapi di chat juga ya. Iya. Bener-bener definisi kayak gitu. Itu tapi inisiatif kamu banget sih. Iya. Iya. Aku mau mungkin lebih ke nama ya, panggilan gitu. Nggak direncanain, tapi kayak pada kenyataannya orang spesial di hidup aku pasti punya nama lainnya gitu. Iya. Dan kamu tuh panggilannya Humaira. Iya. Aku tuh Fatimah. Iya, Fatim. Karena aku- panggilannya iya. Fatimah, panggilannya Fatim. Dulu sempet ada yang nanya juga ke aku gara-gara ngeliat di chat, kok ini Fatim Tesca, adik aku gitu nggak salah, atau sepupu aku ya Afra gitu ya, kok ini dipanggil Fatim, kenapa gitu kan, karena aku suka Fatimah. Mereka langsung kayak Masya Allah. kayak apa-apaan kata mereka gitu. Tapi ya waktu itu kita memilih panggilan itu satu sama lain karena kita suka sama itu namanya dari karakter menirunya ya. Iya. Kayak kita juga aku juga mikirnya gini sih, berharap dengan panggilan itu kita bisa mendekati karakter karakter beliau-beliau itu gitu. Ya, Insyaallah. reminder juga kali ya kalau misalnya kita ngelakuin apa, malu aja itu. Kita tuh dulu Masya Allah itu Masya Allah banget. Ya kalian Malu bisa aku. ngebayangin upin-ipinnya kita waktu zaman SMA ya. Iya, kerudung mirip gayanya, cuma pakai kacamata. Tapi aku dulu, ya ampun, jangan dilihat, pokoknya nggak usah lihat, nggak usah, Blow up sekali guys. nggak usah lihat. Cuman itu tandanya kita berkembang. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Aku bersyukur banget kayak aku bisa kumpul lagi sama kamu. Iya. Aku dulu tuh malah sempat kepikiran kayak, aduh kapan ya, kayak apakah bisa gitu aku tuh komunikasi lagi sama kamu gitu, teman-teman lagi, karena benar-benar selos kontak itu. Iya. Kalau ngontak pun aku kayak selalu kerjanya minta maaf mulu karena kayak maaf ya aku gak pernah kontakin kamu gitu, gak pernah ngabarin gitu. Pas momen-momen tertentu aja kita kontakan kan gitu. Dan padahal di balik minta maafnya dia, harusnya ada minta maaf aku yang lebih besar karena aku tipe yang harus di reach out duluan gitu. Jadi terima kasih udah sejauh ini udah selalu ngajak aku duluan, karena aku tuh sebenarnya tim Hayu gitu.
Cuman tapi gak tahu harus kenapa diajakin. ya, iya. Ya. Kenapa ya? Kalau aku berani nge-reach out kamu karena ya aku merasa aku tetap butuh kamu sebagai teman aku, Jadi Beb. kita akan jadi dengan cara ini gitu kita akan Iya, selalu deketnya. iya, Terus offline juga gitu ya. Karena online tuh iya bener, online kita bener-bener lost banget. iya kita nggak pandai Iya, nggak di pandai online. Mau chat itu nggak pandai banget. Sama ini sih, dulu tuh aku kayak khawatir banget ya kalau aku tuh gak bisa temenan sama kamu lagi. Karena apa? Karena kamu tuh udah punya banyak teman yang lebih sefrekuensi lagi sama kamu gitu loh. Iya. Tapi Aku ternyata di sepanjang perjalanan hidup aku tuh ini loh, Masya Allahnya kamu Masya tidak Allah. tergantikan. ya itu, masya Allah tabarakallah, aku juga tidak menyangka ya. Padahal aku tuh sebenarnya udah cemburu sebagai teman gitu loh, kayak "Ah, Indah udah punya teman baru kalau gitu." Sedangkan aku kayak aku ada sih teman baru, tapi aku belum bisa menemukannya kayak kamu juga gitu loh, Beb, yang kayak menurut aku sefrekuensi itu sefrekuensi gitu. Iya. Iya, jadi pas tahu itu kayak wah, aku agak takut dikit ya, kayak aku gak bisa temenan lagi sama Indah gitu. Tapi ternyata masya Allah banget, rencana Allah tuh tidak terduga. Di tahun 2025 pada rullahnya kita ketemu lagi. Betul. Karena ya tadi orang-orang yang banyak hadir di kehidupan aku tuh ternyata maksudnya bukan maksud Allah tuh yang aku dapat hikmahnya ya sekarang, bukan semuanya untuk menjadi teman dekat, tapi justru banyak memberikan sekedar lewat gitu ya, misalnya sekedar hidup hadir singgah di hidup aku tuh untuk memberikan ya tadi entah itu perjalanan warna-warni hidup aku, tapi bukan untuk menetap gitu dan beda sama kamu gitu. Dan kayaknya kamu orang yang emang sampai sekarang gitu, dan makanya melihat aku bisa tetap sama kamu sampai sekarang, aku jadi lebih mengenal diri aku tuh. Aku bisa memposisikan ya sekarang tuh diri aku tuh misalnya karakternya seperti ini. Gimana tadi aku mau ngomong apa? Ya karakter aku seperti ini. Dengan aku ternyata Temenan. bisa bareng sama kamu, berarti kan kita udah sama-sama grow up yang apa ya? Masih tetap Bareng-bareng. sama gitu ya, masih tetap di line yang sama. Walaupun Ya, kita- walaupun beda bidang ya maksudnya. Kayak gitu aku ngerti. Iya. Ya mungkin emang udah takdir Allah juga ya. Takdirnya sih ya, kadang nggak bisa ini kan secara ini juga. Secara logika mah kayak bisa aja kita tuh bener-bener yang sejauh itu, terus kontakan pun bisa secanggung itu lagi gitu ketika ketemu lagi. Tapi ya masya Allahnya gitu, ya mungkin itu sih ya, Allah tuh mendekatkan kita tuh sebagai pengingat juga ya. Kita tuh dulu pernah bareng-bareng itu, pernah bisa dibilang masya Allah ya, alhamdulillah ya. Maksudnya aku juga merasa ketika sama Indah tuh aku lagi deket-deketnya banget gitu sama Allah. Terus pas aku Ya kuliah, the power of ini ya, apa? Teman. Perlu teman hijrah yang Iya, bareng, yang hijrah nggak sama. bisa sendiri ya. Itu sih. Ya. Oke, kamu ada nggak unek-unek yang mungkin belum disampaikan ke aku? Atau harapan sekalian harapan gitu? Atau ya, Boleh apa aja yang pengen diungkapin. Kalau unek-unek jujur kayaknya untuk saat ini enggak sih, enggak ada ya. Aku tuh kayak agak pernah ada unek-unek di mana-mana sama kamu. Cuman satu aja yang waktu kita lost kontak itu, ya. kayak aku tuh iri, aku pengen deket lagi sama kamu. ngelihat kamu sama teman-teman kamu tuh kayak ngelihat aku sama kamu waktu SMA gitu loh, Beb. Kayak bikin konten bareng, ya kayak gitu-gitu. Aku kayak lebih ke itu aja sih, kayak mengiri momen-momennya gitu. Iya. Cuma waktu itu emang kita nggak bisa kan, kamunya balik lagi di Bandung, akunya di mana gitu Belum kan. memungkinkan ya. Tidak memungkinkan. Terus akhirnya udah sampai itu aja kalau unek-unek mah. Tapi kalau Jangan deh, harapannya nanti dulu. Udah yang unek-unek gitu. udah itu aja sih. Oke. kamu harus ada. Iya, tadi baru kepikiran tadi unek-uneknya. Kayak aku tuh menyadari, aku tuh orang yang aku tuh orangnya suka cerita. Hal-hal receh dalam hidup aku, kayak aku habis ngapain tuh kan waktu di SMA tuh setiap hari kita ketemu ya. Dan selalu ada aja gitu ya diobrolin waktu nggak penting gitu. Dan ini tuh di ilmu aku kan ya guys, aku kan baru belajar ilmu pernikahan kayak gitu ya. Dan ternyata di pernikahan juga, di rumah tangga nanti hal-hal yang nggak penting pun jadi penting gitu untuk dikomunikasikan, diobrolkan gitu. Dan sekarang di fase sekarang yang orang terdekat aku, kamu, terus juga orang-orang yang sekiranya tuh aku bisa terbuka gitu sama kalian gitu, kayak hampir penuh perjalanan hidup aku tuh kamu tuh tahu gitu di zaman SMA aku kayak gimana gitu. Sekarang tuh aku agak sedihnya di situ,
udah Karena, dewasa iya, juga, kita nggak mungkin juga setiap ketemu setiap hari kayak gitu iya, lagi. kalaupun ketemu juga gak mungkin semua hal kita obrolin. Bukan karena menutup bagian dari beberapa part kehidupan, cuman kita tuh nyadar sekarang semakin dewasa beban makin banyak Terus peran kita juga perannya. lebih banyak, harapan-harapan lebih berat perlu dipersiapkan ke depannya gitu, jadi kayak lebih bercabang Iya. gitu. Dan tapi ada di hati kecil aku tuh kayak aku pengen semua aku tuh ceritain ke kamu gitu ya. tapi ya Momennya. nggak dipungkiri, emang semakin dewasa nggak mungkin Iya. semuanya kita Bisa, ceritain gitu. Jadi di Setiap waktu gitu, maksudnya diceritain setiap waktu. ya, Kayak cuma di saat iya. tertentu aja kita ketemu Iya. baru. Enggak, kalaupun sekarang kita ketemu pun nggak mungkin semuanya aku Iya, ceritain iya sih, gitu. benar. Paling ya itu hal-hal besarnya, hal besar dalam perjalanan, kayak dari kemarin terakhir kita ketemu apa aja nih update-annya kayak gitu. Iya, benar. Update yang sebenarnya aku tuh kayak pengen lebih kayak gitu. Lebih Tapi cepat ngasih tahu ya kayak gitu. enggak semuanya, bukan lebih cepat ya, lebih ke semuanya gitu. Pengen kamu ceritain satu persatu. Iya, kayak gitu. Kan kalau ini mah cuma secara garis besar yang kamu Iya ceritain. gitu. Ya mengingat waktunya juga emang terbatas Iya. gitu. Dan ya aku di situnya mungkin ya harus mulai memahami gitu. Nah makanya mungkin berhubungan sama ini, makanya untuk kedepannya tuh aku kayaknya emang udah butuh sosok yang mendampingi aku setiap saat gitu. Masya Allah. Iya, karena Beb, aku tuh ya hal simpel Apa? kayak sekecil kayak ngambil keputusan atau apapun, kadang aku tuh kayak kalau bingung ya, karena mungkin waktu itu momennya sama yang lain gitu. Aku kan tipenya offline ya. Nah kalau online aku nggak mungkin kayak Fatim aku lagi mau kayak gini, bagusnya gimana, itu Iya. kurang enak gitu. Kalau ada orang di deket aku tuh hal kecil aja nanya kayak ini baiknya gimana ya, kayak gitu. Ini emang udah Bukan. Itu kayak seng gitu nggak sih? ya itu konek-konek aku. Ya, Masya Allah. Oke. Ya semoga kedepannya kita tetap bisa deket terus lah. Maksudnya deket terus dalam arti komunikasi kita bisa terus terjalin walaupun kita Nggak belum bisa. nggak bisa sempat ketemu Iya. gitu, tapi kayak kita bisa memperbaiki komunikasi online Iya, kita. benar. Itu sih. Ya. Kalau Harapannya betul. harapan ya. Harapan aku buat Indah. Udah sejam. Harapan aku buat Indah, semoga semoga selalu diberikan yang terbaik sih. Kayak karena aku suka sedih ya kalau kayak gini, kayak udah di harapan tuh kenapa ya? Kayak mau perpisahan. Iya, enggak ya, kita nggak pusing, kita cuma ngungkapin doa aja sih, kayak semoga kamu selalu dapat yang terbaik, kayak aku juga selalu mudahin kamu dapat yang terbaik, terus semuanya tuh dilancarin yang lagi kamu jalanin, yang lagi mau kamu jalanin gitu ke depannya, apalagi terutama yang tahun ini ya, yang lagi Indah persiapkan, semoga semuanya dilancarin, dimudahin, diberikan pandangan-pandangan yang jelas juga gitu. Amin. Diperlihatkan yang baik-baiknya gitu kan. Terus juga ya sehat-sehat sih. Penting. Duh maaf ya Beb, dia tuh kemarin sempet kayak sakit gitu. Sakitnya cukup mengkhawatirkan, kayak bertahap gitu soalnya. Ya, alhamdulillah. Tapi sekarang udah Iya. ya Masya Allah, alhamdulillah. Ya gitu sih. Harapan aku nggak jauh-jauh dari kehidupan kamu yang selalu baik. Amin. Amin. Ya, Dikelilingin begitupun orang baik dengan juga. aku. Ada lagi? Udah sih. Iya. Pasti sama ya. Semuanya menginginkan yang terbaik dan bukan cuma yang terbaik karena kita lebih dari itu sih. Hubungannya lebih dari itu. Jadi aku Kita menginginkan bestie. part of kebaikan-kebaikan yang kamu lakuin dalam hidup kamu. Sebisa mungkin aku pengen ada di Bagian situ. itu. Iya. Walaupun nggak semuanya ya. Oh. Jadi iya. kalau kamu merasa kayaknya aku bisa nih join bareng aku gitu untuk kebaikan itu, ayo banget kita lakuin bareng gitu. Amin, semoga aku bisa join. Kok kayak gak yakin gitu ya gue? Karena itu sekarang alasan yang kita kan sekarang udah cukup dewasa, maksudnya ada banyak pilihan di hidup ini gitu. Kita mau pilih yang mana gitu. Dan alangkah
sangat bersyukurnya gitu ketika di kebaikan itu tuh kita bisa bareng-bareng kayak gitu ya, entah apa ya bentuknya ke depannya gitu. Dan selain pokoknya hal yang selalu membuat kita ada dalam kebaikan dan selalu dekat, itu aku sangat mengharapkan itu dan sangat menjaga menunggu momen itu. Tuh kan lagi-lagi aku menunggu gitu, kayak nungguin aja gitu tugasnya tuh. Sebenarnya ya termasuk tadi ya, kalau misalnya yang tadi bentuk kebaikan, berarti kalau ada hal apa kamu ke aku gitu ya, ajakin aku. Selain itu yang pertama tentang kebaikan, yang kedua tentang kedekatan. Yang tadi aku ceritain, kalau misalnya kamu ada hal yang mau kamu ceritain, apapun itu, saya apapun, aku nggak tahu ya, aku sekarang masih belum gimana ya, masih kurang enak aja gitu Kak, karena aku ngiranya asa kurang nyambung aja, karena sebelumnya kamu belum tahu hal ini, kalau aku tiba-tiba kayak gini kayak takutnya iya gitu ini, ya. Tapi kalau kamu ada hal yang pengen ini diceritain banget ya, aku selalu open 24 jam gitu. Karena aku sangat merasakan hal kita bestian itu di situ gitu, dan itu yang membedakan dengan orang-orang lainnya. Aku merasa aku orang yang cukup tertutup dan bisa menjaga privasi aku di orang lain. Iya sih, aku juga ngerasa itu. Kamu nggak seterbuka itu lah pokoknya. Iya. Jaga-jaga juga. Pilih-pilih, maksudnya pilih-pilih orang yang bisa kamu. Iya, walaupun aku di dalam hati tuh kayak aku pengen cerita, tapi aku tuh kayak menjaga itu karena aku memilih orang-orang tertentu gitu, dan aku bisa semuanya banget terbuka gitu ya. Cuman ya tadi ya balik lagi karena ya sekarang keterbatasan tersebut gitu, dan apalagi ke depannya kalau udah ada yang lebih membatasi. Aduh, semoga tetap masih bisa ya, Beb. Ya, amin. Oke. Aku juga kangen ini sih. Kita dulu suka denger kajian bareng ya, walaupun yang kayak online gitu. Oh iya, benar. Kita udah gak pernah. Kapan ya? Gimana ya? Tapi kita jarang offline. Kalau kajian offline itu kita nggak pernah sih jarang sekali. juga kan, ya, jarang juga iya, di PK belum ada. Ya, semoga aku salah satu impian aku sih wujud impian aku sama kamu tuh kita bisa ikut kajian offline bareng. Ya, tapi aku sama kamu ada nih aja. Di tahun ini? Ada apa? Ini Felix Show. Insya Allah ya, semoga ada rezekinya dan waktunya. Amin. Oke, sekarang harapan ini Fatim, kalau kita udah di fase yang berbeda lagi. Sekarang udah di fase berbeda, tapi menikah, nanti ada yang lebih berbeda ya. Kalau di fase menikah, harapan kamu dulu deh. Kan aku udah tadi. Aku terakhir aku tuh harapan aku. Terus kembali lagi ke kamu. Harapan untuk kamu dan harapan untuk diri aku sendiri atau keluarga kita, atau gimana nih? Kita berdua. Iya. Harapannya dari kamu, harapan kamu pribadi boleh banget ya, nanti disambungin ke. Iya, maksudnya harapan ini kan hubungan kita kan, pertemanan kita gitu maksudnya. Iya. Harapan aku jelas yang pertama itu adalah kedekatan ya. Ya aku harap sih masih tetap sama ya kayak gini gitu. Kita nggak kesulitan untuk ketemu, ngerti gak sih? Selain karena waktunya aja. Tapi kayak kalau dari izin ya aku berharap suami kita saling mengerti satu sama lain ya. Jelas akan selalu memperbolehkan kita, kan kamu pun akan mengenalkan aku gitu kalau misalnya aku ya udah tuh katanya. Masya Allah kan. Nah aku juga bakal kenalin kalau misalkan aku juga punya teman sedekat ini gitu, yang dimana aku berharap ketika kita mau quality time bareng gitu ya, dia harus mengizinkan gitu. harus dong, konotasinya harus karena, ya dengarkan calon suami, karena aku pun nggak akan melarang dia gitu loh untuk punya quality time sama temennya gitu. Itu apakah sih. Ada chance buat kita double? Boleh lah, harus nanti kita rencanakan. Tapi ya ngapain ya? Semoga 2027 kita udah kamu udah sama pasangan kamu, aku sama pasangan aku. Biar kita nggak ini terlalu lama gitu ya, nggak beda jauh gitu. Betul, jadi ketika lagi masa-masa masih lucu-lucunya, kayak masih belum punya anak maksudnya lucu-lucunya, jadi kita masih ngedate di situ gitu. Tapi kalau aku pikir ya, kalau kita udah barengan double gitu, nggak mungkin nggak sih kita kayak ngobrol begini doang? Iya, nggak mungkin. Ya itu mah kita ngobrol berempat aja, Beb. Iya, tapi ngobrol berempat juga mau ngobrolin apa? Aku nggak kebayang. Aku lebih kebayangnya tuh kayak emang harus ada aktivitas, entah itu kita pergi kemana. Kayak kajian yang kayak gitu. Ya kajian bisa, atau apa? Aktivitasnya apa nih? Atau yang emang pergi
kemana gitu, staycation Oh gitu. boleh, oh iya boleh, kita rencanakan. Iya. rencanakan. Atau ke tempat wisata kemana Oh, gitu, iya. soalnya nggak kebayang kalau Iya, ngobrol gini mau ngobrolin Iya. apa Kayak ya nggak sih? biasanya kalau nggak tahu sih, yang aku tahu ya, ya, aku juga tahu dari mana ya, ini pikiran aku Coba-coba. aja kayaknya. Kayak ya kita berdua aku sama kamu ngobrol, dia juga ngobrol, kebanyakan kok cowok tentang kayak bisnis yang kayak gitu-gitu. Oh. Kalau cewek mah ya kita mah temenan kita aja, gimana sih, kayak lucu-lucu. Tapi kalau kayak gitu mah ya udah mending aku sama kamu Iya aja. sih, bener. Coba kan yang aku tangkap mah itu tuh biar bonding itu antara suami-suami kita sama kitanya juga semakin tahu gitu, oh ya suami kita tuh ternyata sefrekuensi gitu ya, kalau kita ketemu tuh ya udah gak apa-apa gitu ya, biar tahu satu sama lain sih, maksudnya satu Iya. kita tuh cocok gak, Iya. bukan cocok ya, maksudnya keluarga kita tuh match gitu dalam segitu mikiran kayak gitu-gitunya. Jadi kalau ketika kita ada staycation bareng kayak gitu tuh sama berarti gitu itunya, prinsipnya tuh tujuannya nanti pas liburan tuh lebih sama gitu. lebih mudah untuk nyambungnya gitu Iya, ya, iya betul akrabnya betul. gitu ya. Itu. Iya, betul. Ya tapi ya itu mah gimana nanti lah gitu Oke, kan. iya. Terus sih, terus yang kedua mungkin aku berharap ya kayak aku bisa konsisten sih. Terutama aku, tapi aku yakin Indah mah akan selalu konsisten, insya Allah, amin ya Allah, amin. Amin ya, aku juga dibantu sama pasangan aku juga, makanya Ya, untuk aku dibantu memperkuat. sama kamu, aku dibantu pasangan aku sama kamu juga, ini masalahnya aku nih rentan banget. Enggak. Kayak aku berharap aku tetap konsisten, istiqomah juga, kita berdua istiqomah di jalan Allah, karena jujur aku merasa diri aku lagi jauh-jauhnya sekarang tuh. Dan Ya tapi kadang kita teh ngerasa emang selemah itu ya, maksudnya. iya. Aku baru ngerasa aku selemah itu. Sebenarnya dulu aku ngerasa aku tuh lemah ya, tapi kayak nggak tahu ya, mungkin bisa karena konsisten. iya tetap bisa konsisten, karena kamunya juga, karena lingkungan kitanya yang kecil circle-nya gitu. Tapi setelah semakin dewasa, semakin kesini kayak aku punya pandangan baru, lingkungan baru kayak Iya gitu, betul, dan jadi semakin terbuka. pandangan kita juga emang lebih banyak cabangnya dan kayak ngerasa kalau Oh, aku iya. ya maksudnya ada banyak opsi nih untuk Iya betul. Iya, iya. Iya kayak gitu. Jadi aku harap kayak kita masih bisa konsisten, terus juga istiqomah gitu, tetap ada di jalan Allah gitu. Jalan Allahnya yang baik-baik ya. Maksudnya kayak di apa sih, Beb, kayak aliran yang baik gitu, bukannya melenceng gitu gimana oh kamu lebih ke situ, aku mikirnya mundur. Enggak, Ah, iya. mundur dari agama. Iya. Takut banget takut. Enggak, aku nggak kepikiran mundur sih, karena aku yakin Enggak. kita berdua insya Allah gitu. Aku juga mau cerita sih, ini bukan bermaksud untuk mau apa ya, ria atau segala macam, tapi kayak menurut aku ini masya Allah banget, dan aku selalu bersyukur ya, kayak sejauh-jauhnya aku sama Allah ya. Nggak tahu kenapa ketika aku lagi di down-downnya, aku langsung kayak diingetin itu ke Allah gitu loh, Beb. Kayak pertolongan Solusinya pertama tuh justru ya kembali lagi iya, ya, gitu. alhamdulillah. Pertolongan yang pertama tuh aku langsung kayak ya Allah, kata aku kayak gitu, kok kenapa seberat ini gitu. Itu sih kayak aku selalu bersyukurnya, aku selalu mudah diingatkan dan selalu didekatkan gitu pemikirannya sama Allah, walaupun aku lagi jauh gitu. Terus doa paling andalan aku tuh dah la haula wala quwata illa billah. Iya, berserah ya. Iya, berserah diri. selalu Iya, berserah benar-benar. gitu. Iya. Aku selalu bersyukur itu sih, Beb. Kayak padahal aku jauh banget loh, aku ngerasa aku lagi jauh-jauhnya, dan itu memang kenyataannya bener ya. Cuman ketika aku mendapatkan kesulitan, aku lagi down-downnya, aku langsung kayak ya Allah, kata aku tanya la haula wala quwata illa billah, nggak ada terus kayak nggak ada kekuatan selain dari engkau gitu, tidak ada Tuhan selain kamu, engkau juga Iya, gitu, benar, yang bisa benar, menolong aku Iya, gitu. betul. Kayak aku bersyukurnya di situ sih. Iya. Masya Allah banget. Insya Allah. Aku tuh masih kayak sebaik itu ya sama hambanya gitu. Aku sih sebaik itu sama aku gitu, sama yang lain juga pasti. Kayak walaupun aku jauh dari engkau, tapi engkau masih ngerangkul aku gitu loh, kayak masih membuat itu gitu. Iya betul. Dan Allah tuh kan itu ya, tadi bisa banget membolak-balikan hati gitu, dan itu nikmat yang luar biasa banget. Betul. Ketika lagi di bawah tuh malah kan banyak yang malah cari solusinya tuh kan ke yang lain gitu. Iya betul. Padahal yang memberikan rasa apa? Memberikan Aman. rasa yang tadi kamu pas ngedown itu juga Allah gitu. Iya, Justru itu reminder buat yuk kembali lagi gitu. Allah tuh mengingatkan kalau misalkan aku loh di sini gitu. Iya betul. Dan kalau aku itu poin kamu ya, aku juga itu juga termasuk. Tapi kalau aku berharapnya tuh lebih peka terhadap tadi ya sinyal-sinyal Allah gitu, yang kadang aku tuh ngeluh duluan, padahal di balik itu tuh ada hikmah-hikmah Yang besar besar. yang setelahnya. Jadi aku tuh kadang agak telat Menyadari. Iya, kadang pun walaupun menyadari ke depannya bakal ada yang hal baik, tapi kadang nggak sabar,
kayak mana sih ya Allah kayak gitu, jadi kayak minta-minta ke Allah. Ya itu emang itu ya balik lagi kan tempat bergantung, cuman salahnya tuh ya di situ kita harusnya menikmati proses setiap kejadian yang mungkin di mata kita kurang mengenakan gitu, padahal itu proses menuju hal yang entah itu mendewasakan kita, membuat kita lebih baik gitu. Dan ya Masya Allah. Ya, itu sih, ya, alhamdulillah. sampai mana Aku tadi? udah itu aja sih. Ya, ya. Apa tadi? Oh ya, makanya salah satu tadi harapan kamu supaya bisa terwujud, salah satunya dari sekarang proses kita mencari pasangan tersebut gitu. Aku pengen kamu setuju, aku memberikan ruang untuk kamu untuk memberikan pandangan kamu untuk pilihan aku ya ke depannya gitu. Dan itu aku sangat pertimbangkan itu gitu. Aku mempertimbangkan orang-orang yang pendapat dari orang-orang yang aku sayangi gitu, karena aku yakin mereka nggak mungkin menjerumuskan aku gitu. Dan karena kamu juga udah paham aku, kamu setidaknya kurang lebihnya kamu pasti punya preferensi lah buat aku ke depannya gitu. Dan ya karena dari situ kalau kamu juga udah ngerasa oke gitu ke depannya, ya kayaknya insya Allah bakal mudah juga untuk menyatukan pasangan kita nanti. Berarti untuk kedepannya kita let it flow aja. Iya, let it flow aja. Ya, yang penting tadi ya keinginan untuk selalu menyambung silaturahmi itu akan selalu ada gitu. Sama ini sih satu hal, semoga aku bisa memperbaikinya. Aku selalu janji sama kamu, kayak janjinya karena aku ngomong kayak gini terus gitu loh, minta maaf terus. Aku gak nge-ghosting kamu di chat. Aku juga kan iya, Beb. Tapi kamu tuh kamu gak nge-ghosting sama sekali, Beb. Kamu tuh masih ngebales walaupun lama. Kalau aku tuh definisi kalau udah males ya gak akan dibalas sampai sekarang kan. Kamu Desember apa itu? Tapi aku gak merasa karena kamu bisa ngerti aku. Kalau kamu gak ngerti mungkin kamu udah bukan temen aku lagi. Udah Gitu baper sih. duluan. Nah itu tipsnya guys, kalau persahabatan Iya. gak usah baper-baperan. Sama ini sih aku pakai ada aja pas di ini mah nggak boleh ini ya, dimasukin. belakang kamera ya. Ya, Oke, udah sih segitu aja. Tapi ini udah lama banget. Oh ya, udah sejam ya. Ya. Tadi aku mau ngomong apa ya terakhiran ya? Kita pindah tempat ya. Gimana? Enggak, maksudnya Oke. Oke, cari guys. tempat makan lagi. Oh. es krim enggak? Seger ya. Oke. Apa ya Beb, penutupnya? Ada lagi nggak? Ya tadi kamu ya aja. harapan-harapannya semoga bisa terrealisasikan. Amin. Ini aku mau, kamu setuju nggak sama statement aku ini? Apa? Kalau misalnya tadi harapan kita mau sama-sama terus bareng ke depannya, harapan itu bakal lebih besar untuk terrealisasi apabila kita setidaknya ada satu lingkungan yang di satu lingkup yang sama. Setuju sih itu. Misal misalnya yang kayak BBP itu, walaupun kamu volunteer, tapi kan itu ada wadah nih untuk kita untuk setidaknya bertemu gitu. Entah ke depannya ada apa yang lain gitu ya, termasuk tadi kalau ada targetan kamu yang tadi kebaikan gitu, yang kita mungkin bisa ciptakan sendiri gitu, nggak perlu pakai wadah yang lain, itu juga itu. Jadi aku harapannya itu kita bisa sama-sama mengusahakannya di situ, Di dalam wadah yang sama. iya betul. Jadi selain itu semakin mendekatkan juga emang membuat kita tambah bareng-bareng bertambah kebaikannya gitu. Bonding dalam kebaikan. Iya betul. Bonding dalam kebaikan. Ya gitu. Oke. Amin. Iya, Amin. iya. Semoga ya. Tapi mungkin kali ini aku volunteer dulu aja. Enggak Beb, aku enggak meminta kamu yang lebih. Iya. Oke, nah mungkin segitu dulu guys. Wishlist aku Dari kita. terlaksana ya. Alhamdulillah. Ini akan jadi kenangan yang akan selalu dikenang dan reminder ke depannya. Jadi let's see, kita lihat ke depannya, dan semoga apa yang tadi dibicarakan jadi doa yang nanti insya Allah Allah kabul juga. Jadi tunggu di vlog kita selanjutnya guys. Bye bye. Assalamualaikum.